Coba ya, tes. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Koko Busyarkia dari Mesir. Pertanyaan ketiga, bagaimana mengatur budget untuk liburan? Bagaimana mengatur budget untuk liburan? Jadi kalau misalnya ngatur budget untuk liburan itu sebenarnya gini sih. Ini untuk teman-teman yang pekerja ya. Satu, untuk teman-teman yang pekerja nih. Kalau teman-teman yang pekerja, biasa budget liburan itu ada di komponen pengeluaran tahunan ya. Jadi kalau yang bekerja itu biasa ada pemasukan tahunan berupa bonus, berupa THR, terus mungkin ada tambahan-tambahan bonus lain. Nah, kalau di pengeluaran tahunan itu ada yang namanya liburan. Nah, silakan liburan itu diambil dari ketiga aspek pemasukan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bekerja, terus misalnya duitnya bisa ada sisa gitu ya, itu silakan aja diambil dari yang pemasukan ketika dapat THR, bonus ataupun tambahan-tambahan lain. Nah, cuma kalau misalnya untuk teman-teman yang freelancer kayak saya gitu ya, maka cara ngatur budgetnya gimana? Satu, dari awal itu udah nentuin mau kemananya dulu gitu. Jadi udah ada ancar-ancarnya dulu. Jadi mau kemana? Apakah misalnya nih sekarang 2019, oke 2020 saya mau katakanlah ke Turki gitu ya. Misalnya saya mau ke Turki, oke, itu yang pertama. Yang kedua, paling gampang adalah tentukan dulu budgetnya. Nah, budgetnya berapa? Kalau di sini kan gimana caranya mengaturnya gitu kan. Nah, tentuin budgetnya. Misalnya budgetnya berapa ya? Katakanlah ke Turki kalau misalnya trip rata-rata 15 juta rupiah kan. 15 juta rupiah. Mau berangkatnya kapan? Bulan Desember 2020. Desember 2020 15 juta rupiah. Ditambahin tambahan katakanlah jadi 24 juta sekalian buat oleh-oleh misalnya ya. Jadi 24 juta nanti untuk Desember 2020. Artinya ada 12 bulan lagi. 24 juta dibagi 12 artinya setiap bulan itu harus menyisihkan 2 juta rupiah per bulan gitu. Nah, terus kalau misalnya duitnya nggak ada, terus gimana dong? Kalau duitnya nggak ada, artinya kita bisa melakukan dua hal. Satu, memperpanjang jangka waktunya, artinya misalnya ke Turki 2021. Atau yang kedua, kita bisa mengganti destinasinya. Misalnya, kalau gitu di Jakarta aja deh. Misalnya jalan-jalan di Jakarta aja, atau misalnya mau ke Bali aja sekalian gitu ya, atau mau ke Lombok, atau mau ke Raja Ampat gitu ya, atau mau ke Medan, silahkan diganti dengan budget yang lebih murah gitu. Sehingga misalnya nih total 12 juta, terus udah gitu 12 bulan lagi, berarti kan sebulan 1 juta. Tapi kurang. Ya udah kalau gitu ganti lagi destinasinya sampai ketemu angka yang pas. Jadi kayak gitu sebenarnya kalau misalnya kita mau mensiasati biaya liburan. Nah, atau misalnya di sini teman-teman ada yang kerjanya per project, freelancer tapi project dan mainnya project itu langsung yang gede. Kalau emang misalnya pola pemasukannya seperti itu, artinya setiap kali nanti ada project, ada keuntungan besar, udah langsung disisihin untuk liburan. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ada cara ketiga yang lebih gampang. Kalau mau tahu caranya, WA saya di 081289044666. Dan ini gratis 2021 2 tiket ke Turki ya. Itu cara ngatur budget liburan. Sebenarnya sederhana sih teman-teman. Cuman saya mau jujur banget ya sama teman-teman di sini, bahwa yang namanya liburan itu biayanya memang bisa plus-plus, dan ada keunggulannya. Mau jalan sendiri, mau lewat tour, itu terserah teman-teman gitu ya. Dan liburan itu adalah hal yang kalau menurut saya sih, kalau misalnya teman-teman akhirnya bisa menjadi lebih produktif, ini hal yang harus teman-teman juga lakukan gitu ya. Karena kan ini tuh kayak bukan hanya penyegaran badan, pandangan hidup yang lebih lebar, bukan hanya itu gitu ya, tapi memang refreshment dalam hal mindset gitu ya. Jadi ketika pulang membawa hikmah baru, ketika pulang membawa cerita baru, dan itu yang memang mahal harganya. Jadi kalau teman-teman bisa maksain aja untuk liburan, tapi semoga tidak mengganggu cash flow yang lain. Jangan sampai liburan itu pakai utang, please banget, di notes. Jangan sampai namanya liburan itu pakai utang. Contoh nih ya, kalau misalnya liburan pakai utang, ini panas banget, kulit udah mulai menghitam, kulit udah mulai mencoklat, tapi misalnya katakanlah gue ngutang gitu ya,
terus pulang-pulang gue utangnya belum gue bayar gitu ya, itu kan gak asik banget gitu kan. Udah merasakan kenikmatannya tapi utangnya belum kelar gitu. Jadi please jangan pakai utang ya. Terus yang keempat, berapa persen dari penghasilan yang wajar dipakai untuk anggaran liburan? Nggak ada persentase idealnya sih sebenarnya. Kalau misalnya anggaran tuh nggak ada. Cuman kalau boleh saya kasih tahu ya, kalau misalnya rata-rata orang di mungkin kayak Korea, Jepang gitu, mereka suka sekali untuk menyisihkan uang untuk tabungan atau investasi itu di range 30-50%. Kalau di Indonesia masih minimum kayak 10%. Cuman kalau saya pribadi sih sangat nyaranin kalau untuk menabung ya range-nya antara 30-50 lah gitu kalau bisa ya. Gitu. Dan dari tabungan itu ya itulah buat biaya liburan. Terus bagaimana menyusun anggaran untuk liburan yang benar? Ya, lagi-lagi anggaran liburan yang benar harus disesuaikan dengan kepatutan kita gitu loh. Maksudnya gini, kalau memang ya misalnya nih kita tuh pengennya yang luxurious traveling, yang keliling Eropa 10 hari tapi yang pokoknya yang kece banget bintang 5 gitu ya. Coba tanyain kita udah cocok atau belum, udah patut atau belum. Kalau udah ya silahkan. Tapi kalau masih tahapannya harusnya backpackeran ya sudahlah backpackeran. Kita jatuhnya sadar diri aja dulu gitu ya sebenarnya kalau misalnya mau dibilangin liburan yang benar kayak gimana. Tapi key pointnya adalah kayak gini. Key pointnya adalah jangan sampai satu menjadikan key pointnya itu. Kalau misalnya sampai liburan kelar dan masih ada utang, itu yang sebenarnya jatuhnya adalah nggak benar. Atau misalnya mungkin ada dana-dana pokok yang akhirnya harus diambil, itu yang akhirnya nggak benar gitu. Terus berapa penghasilan yang wajar untuk bisa mengalokasikan dana liburan yang bisa terkumpul dalam setahun tanpa mengganggu cash flow? Ini nggak ada patokannya sebenarnya. Jadi untuk pertanyaan yang ini teman-teman, ini nggak ada patokannya sama sekali, karena penghasilan yang wajar ini nggak pernah ada sih. Itu standar semuanya dari apa ya, dari tiap orang. Terus udah gitu kan ini tergantung juga dia jadi kepala keluarga atau bukan, terus di keluarganya ada berapa orang, terus udah gitu liburannya mau kemana, cash flow-nya dia sebulan itu seperti apa, cash flow setahun itu seperti apa. Karena kalau misalnya pendapatan dan pemasukan itu kan ada dua, ada yang tahunan, ada yang bulanan. Jadi nggak ada penghasilan yang wajar untuk berapa sih yang bisa dialokasikan dana liburan. Apakah harus 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta? Enggak ada gitu ya, nggak ada yang jadi patokan gitu. Cuma sih kalau boleh saran, semakin besar semakin bagus. Tapi yang paling penting, semakin besar itu semakin besar Anda tuh bisa nabung, itu yang semakin bagus gitu ya. Itu sih. Terus terakhir, sebenarnya ada nih nanti, tapi ini harus saya googling dulu. Terakhir, apakah penting asuransi jiwa sebagai penopang hidup? Apakah mendingan nyimpen uang pendidikan di asuransi pendidikan atau instrumen lain, Kak? Nah, oke, sip. Asuransi jiwa sebagai penopang hidup. Oke. Jadi gini teman-teman, fungsi asuransi jiwa itu adalah untuk tanda petik replacement, menggantikan pendapatan orang yang menjadi kepala keluarga gitu ya. Jadi kalau bahasanya asuransi jiwa sebagai penopang hidup, cocok nggak ya? Penting nggak ya? Penting sih. Jatuhnya sih penting. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mungkin berkeluarga, suami istri, suaminya kepala keluarga utama, pendapatannya cuma satu, gitu ya, atau mungkin suami istri tapi berdua sama-sama double income. Terus memutuskan untuk punya asuransi jiwa. Kalau buat kami para perencana keuangan itu penting banget. Karena apa? Karena kalau misalnya asuransi jiwa itu fungsinya adalah untuk menggantikan pendapatan ketika tidak ada lagi source of income dari kepala keluarga atau misalnya dari salah satu dari orang mencari nafkah gitu. Makanya kalau misalnya asuransi jiwa sebenarnya bagusnya adalah emang sedini mungkin ya untuk misalnya teman-teman untuk membeli. Jadi
Gak usah nunggu sampai umur 40, tapi kalau misalnya sekarang udah umur 20-an dan mau beli, silakan. Tapi yang perlu diketahui adalah asuransi jiwa ini hanya untuk orang-orang yang punya tanggung jawab finansial kepada orang lain. Jadi kalau misalnya di sini ada singlenya pun tergantung. Kalau single tapi punya orang tua yang di tempat yang mereka menjadi tanggung jawab Anda, atau Anda punya kayak keponakan, punya kayak saudara-saudara gitu ya, maka sebaiknya juga punya asuransi jiwa. Tapi kalau misalnya single yang gak punya amanah atau tanggung jawab keuangan di orang lain, itu gak perlu.